Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni. Selamat datang di Merinding. Di sini saya akan membacakan cerita-cerita horor pilihan yang saya temukan atau cerita nyata yang dikirimkan oleh teman-teman. Saya minta jangan tekan like, share, komen, atau subscribe jika kalian belum mendengarkan ceritanya sampai selesai. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa selalu dilindungi kita semua selama saya bercerita dan kalian mendengarkan kisah kali ini dari gangguan makhluk Allah yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Seperti yang kita tahu, ada beberapa jenis makhluk astral yang kita kenal di Indonesia. Dan kayaknya, hantu-hantu lokal kita nggak kalah seram dengan hantu-hantu dari luar negeri. Sebut saja ada Candyman alias Poci, Mbak Kun, Adek Tui, Om Gendo, dan lain-lain. Nah, dari sekian jenis makhluk astral yang ada, Mbak Kun adalah salah satu yang, lumayan populer lah di masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga, Mbak Kun ini biasanya menyerupai seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan baju putih panjangnya. Makhluk astral ini juga dikenal senang sekali mengganggu dan usil, terutama dengan ibu-ibu hamil. Nah, berbicara ibu hamil dan Mbak Kun, kali ini saya ada cerita yang dialami langsung oleh Mbak Devi, yang menurut saya cerita ini cukup menyeramkan. Dan cerita ini juga sekaligus cerita pembuka atau cerita perdana yang akan saya bacakan di Merinding episode pertama. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Devi yang sudah berkenan mengizinkan saya untuk menceritakan kembali kisahnya. Oke, jadi teman-teman, Mbak Devi ini diganggu oleh makhluk astral yang tadi saya sebutkan ya, yaitu Mbak Kun. Yang gangguannya itu cukup ekstrim dan nyata. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung saja dengar cerita yang langsung dialami oleh Mbak Devi ini. Berikut kisahnya. Mbak Devi ini adalah seorang istri dan ibu dari 3 anak. Beliau tinggal di suatu daerah di Kabupaten Deli Serdang yang jaraknya dari kota Medan kurang lebih 40 km. Cerita ini bermula dan dialami ketika Mbak Devi hamil anak yang ketiga. Awalnya, kehamilan Mbak Devi ini berlangsung normal seperti halnya ibu-ibu hamil pada umumnya. Namun, kejadian aneh dan menyeramkan ini terjadi ketika usia kehamilan Mbak Devi menginjak usia 6 bulan. Dan gangguannya ini terbilang cukup ekstrim. Ceritanya, saat itu malam Selasa, Mbak Devi dan 2 anaknya tidur sekitar jam 9.30 malam. Kira-kira jam 1.30 dini hari, Mbak Devi terbangun dari tidurnya, seperti ada yang membangunkan. Mbak Devi mencoba untuk tidur lagi, tapi tidak bisa. Mau menonton TV pun jam segitu sudah nggak ada acara yang menarik. Jadi Mbak Devi memutuskan buat duduk di ruang keluarga sambil baca-baca novel. Awalnya sih nggak ada masalah, hingga kira-kira jam 2 pagi. Mendadak ada suara kerasak-kerusuk yang berasal dari bawah jendela ruang belajar anak-anak. Awalnya Mbak Devi kira itu cuma kucing, tapi
Tiba-tiba, suaranya berpindah-pindah dengan cepat. Pertama, suaranya berasal dari bawah jendela ruang belajar anak-anak. Kemudian, pindah ke teras depan. Terus, pindah lagi ke teras samping. Pokoknya, suara kerasak-kerusuk itu seakan-akan berputar-putar mengelilingi rumah. Hingga tiba-tiba, ada suara seperti cakaran yang seolah sedang mencakar-cakar atap rumah. Dan suara cakaran itu berada tepat di atas kepala Mbak Devi. Suaranya benar-benar nyaring dan bikin ngilu. Bulu kuduk Mbak Devi tiba-tiba langsung meremang. Dan Mbak Devi pun tersadar kalau suara ini adalah bukan suara cakaran kucing, melainkan makhluk Allah yang tak kasat mata. Tetapi anehnya, pada saat itu Mbak Devi bisa tetap tenang. Padahal suami Mbak Devi saat itu sedang tidak ada di rumah. Jadi suami Mbak Devi ini kerja di luar kota dan suaminya itu pulang ke rumah 2 bulan sekali. Jadi pada saat kejadian itu, Mbak Devi cuma bertiga dengan 2 anaknya yang saat itu usianya baru 7 tahun dan 4 tahun. Kedua anak Mbak Devi ini semuanya cowok. Nah, setelah itu, karena Mbak Devi tahu itu bukan suara cakaran hewan, akhirnya Mbak Devi mencoba untuk membaca ayat kursi berulang-ulang kali dengan maksud makhluk tersebut pergi. Tapi bukannya pergi, itu makhluk malah muter-muter di sekeliling rumah Mbak Devi dengan mengeluarkan suara-suara yang aneh seperti mendesah. Hingga akhirnya Mbak Devi mendengar suara keras seperti benda jatuh di belakang rumahnya. Jadi di belakang rumah Mbak Devi ini adalah tanah kosong yang luasnya sekitar 3 kali 10 meter persegi. Tempat biasa Mbak Devi menjemur pakaian plus gudang. Dan juga sebagai pembatas antara rumah Mbak Devi dengan tanah di belakangnya. Mbak Devi sudah menempati rumah ini sejak tahun 2009. Sebelum dibangun rumah, dulunya tanah ini adalah kebun melinjo milik keluarga suaminya. Beberapa pohon melinjo sudah ditebang karena dibangun rumah. Tapi, di samping kanan rumah Mbak Devi masih banyak pohon melinjonya dan masih berbuah. Kebun atau tanah belakang rumah Mbak Devi, tuturnya itu penuh dengan semak belukar dan segala tanaman tumbuh di sana. Mbak Devi juga tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut. Jadi, kira-kira suasana di belakang rumah itu seperti mirip hutan kecil. Mbak Devi dan suaminya pun membuat tembok setinggi 2,5 meter sebagai pembatas. Selain itu, di depan rumah Mbak Devi ini adalah kebun pisang dan depannya lagi adalah sawah lapang yang sangat luas. Jadi, suasananya kalau pagi itu sejuk dengan udara segar. Ya, masih kayak pedesaan gitu. Oh iya, di arah kanan Mbak Devi ini juga ada rel kereta api yang masih aktif. Nah, karena mendengar suara gedebuk di bagian belakang rumah tadi, spontan Mbak Devi bangkit dari duduknya untuk melihat apa yang jatuh. Walau temboknya tinggi, kan bisa aja itu maling. Saat itu Mbak Devi berpikiran seperti itu. Dan Mbak Devi pun langsung berjalan menuju pintu belakang rumahnya. Tetapi, belum saja Mbak Devi sampai pintu belakang dan membukanya, mendadak seperti ada bisikan yang membisiki telinga Mbak Devi. Apapun itu, jangan dibuka. Itu bukan benda jatuh ataupun paling. Tapi itu adalah dia. Ingat, kamu lagi hamil. Mbak Devi pun langsung istighfar dan tersadar. Astagfirullahaladzim. Apapun itu, seharusnya aku memang tidak boleh membuka pintu, kata Mbak Devi dalam hati. Jadi, menurut kesaksian Mbak Devi, yang membisikkan sesuatu di telinganya ini adalah penjaga atau jin korinnya ibu dari Mbak Devi, yang juga menjaga keturunan-keturunannya termasuk Mbak Devi. Karena ternyata ibunya Mbak Devi ini juga termasuk orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya Mbak Devi buru-buru kembali ke ruang keluarga, kemudian duduk sambil terus baca ayat kursi. Mbak Devi nggak tahu berapa puluh kali dia baca ayat kursi saking khusyuknya. Yang dia tahu, tiba-tiba dia mendengar suara azan subuh berkumandang. Mbak Devi pun langsung membangunkan anak-anaknya, mengambil air wudhu, terus sholat bersama mereka. Kelar sholat, zikir, dan berdoa, Mbak Devi langsung mengajak anak-anaknya untuk pergi ke rumah omnya Mbak Devi. Jarak rumah Mbak Devi ke rumah omnya itu kurang lebih sekitar 500 meter. Omnya Mbak Devi ini rada ngerti soal begituan. Setelah dilihat dan diterawang oleh omnya Mbak Devi, beliau bilang kalau yang mengganggu semalam itu adalah sesosok kuntilanak. Jadi supaya Mbak Devi ini gak diganggu lagi, beliau menyarankan untuk sementara Mbak Devi harus selalu membawa bawang putih tunggal kemanapun dia pergi. Yang katanya sih untuk menyamarkan aroma Mbak Devi dan bayi yang ada di dalam kandungannya dari si Mbak Kunti ini. Yang konon katanya juga kalau aroma ibu hamil itu sangat disukai oleh si Mbak Kun ini. Dan aroma itu pula yang membuat atau menuntun si Mbak Kun untuk selalu tahu dimanapun Mbak Devi berada. Omnya Mbak Devi ini juga bilang kalau si Mbak Kun ini sudah tahu keberadaannya Mbak Devi. Jadi, bawang putih tunggal itu hanyalah bersifat sementara, agar si Mbak Kun ini benar-benar kehilangan jejak dan akhirnya gak bisa mengikuti Mbak Devi lagi, setidaknya sampai malam Jumat. Malam Jumat? Kenapa? Jadi, omnya Mbak Devi ini meminta Mbak Devi nanti pas tepat malam Jumat untuk membuat irisan bawang putih tunggal. Bawang yang harus dia iris sebanyak 7 buah, di mana tiap satu bawang diiris menjadi 7 irisan. Berarti irisan bawang putih tunggal itu ada 49 buah irisan. Irisan-irisan bawang itu harus dicampur dengan garam dapur sembari diiringi zikir. Setelah itu, campuran bawang dan garamnya harus ditabur di sekeliling rumah sebanyak 7 kali. Kalau nanti pas keliling rumah belum selesai sampai 7 kali dan campuran bawang garamnya sudah habis, itu tidak apa-apa. Yang penting tetap harus selesai 7 kali keliling rumah sambil terus berzikir. Mendengar itu sontak Mbak Devi kaget dan lemas. Gimana nggak lemas? Soalnya saat itu baru saja hari Selasa. Malam Jumat masih 2 hari lagi. Dan pula bangunan rumah Mbak Devi lumayan besar. Luasnya sekitar 20 kali 13 meter persegi. Dengan bagian belakang rumah yang masih mirip hutan kecil dan juga gelap sekali karena memang tidak ada penerangan di sana. Ditambah, depan rumahnya itu adalah kebun pisang dan samping kanan masih banyak pohon melinjo tumbuh. Kemudian Mbak Devi mencoba cerita ke suaminya lewat telepon mengenai saran yang diberikan omnya karena kan suaminya masih di luar kota. Suaminya pun bilang kalau Mbak Devi suruh menunggu saja sampai dia pulang. Tapi Mbak Devi berpikir lagi, itu kelamaan. Dan akhirnya Mbak Devi memutuskan untuk melakukan sendiri. Suaminya sempat meragukan sama Mbak Devi, terus bertanya, "Emang kamu berani?" Mbak Devi pun bilang, "Berani, bismillah aja." Padahal sebenarnya saat itu Mbak Devi sangat takut. Bayangin aja, dia harus mengelilingi bangunan rumah seluas 20 kali 13 meter persegi sebanyak 7 kali, plus belakang rumah yang gelap dan masih kayak hutan. Tapi demi keluarga dan bayi yang ada di dalam kandungannya, mau gimana lagi, dia harus melakukannya. Setelah itu Mbak Devi pulang ke rumah bersama 2 anaknya. Ada rasa takut di dalam diri Mbak Devi, kalau si Mbak Kun ini mengganggu lagi pas malam hari. Tapi omnya berkata, Mbak Devi bilang tidak usah takut.
selama bawang tunggal itu terus dibawa oleh Mbak Devi kemanapun dia pergi. Karena bawang itu akan menyamarkan baunya Mbak Devi dan jabang bayi yang ada dalam perutnya. Dan benar, setiap malam masih ada gangguan, tapi tidak se-ekstrim malam Selasa kemarin. Mbak Devi hanya mendengar suara seperti suara langkah orang atau suara kerasak-kerusuk di sekitaran rumah. Singkat cerita, sudah malam Jumat. Sebelum maghrib, Mbak Devi pergi ke rumah omnya untuk menitipkan anak-anaknya. Tapi, anaknya yang sulung ini tidak mau ditinggal. Anaknya yang sulung ngotot minta ikut dan menemani Mbak Devi. Akhirnya Mbak Devi mengiyakan permintaan anaknya. Tetapi, dia berpesan sama anak sulungnya itu. Nanti, kalau ibu berkeliling, abang berdiri aja di teras depan rumah ya, sambil menghitung putaran yang ibu lakukan. Dan anaknya Mbak Devi pun mengiyakan. Oke bu, abang ngerti. Dan setelah sholat maghrib, dengan memberanikan diri, ditemani anak sulungnya, Mbak Devi mulai berzikir dan mengelilingi rumahnya. Tepat di hitungan ketiga, gak tahu kenapa, tiba-tiba semua lampu-lampu yang ada di rumah mendadak mati. Tapi Mbak Devi tetap keliling rumah sambil terus berzikir, walaupun pandangannya jadi kabur karena gelap. Gak lama kemudian, lampu hidup lagi. Dan pas saat hitungan ketujuh, tiba-tiba semua lampu di rumah mati kembali. Tanpa pikir panjang, Mbak Devi raih tangan anaknya, terus mereka langsung lari pergi ke rumah omnya untuk menjemput si adik. Kemudian Mbak Devi dan anak-anaknya pulang dan sampai ke rumah kembali sekitar jam 9-an. Mereka langsung memutuskan untuk tidur cepat, karena pada saat itu Mbak Devi sangat ketakutan. Malamnya kira-kira jam 12.30 dini hari, Mbak Devi terbangun lagi karena mendengar ada suara wanita cekikikan. Tapi suara cekikikan itu kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Mbak Devi berpikir, mungkin si Mbak Kun ini sudah benar-benar kehilangan jejak dan bayinya. Setelah semua hal yang Mbak Devi lalui dan lakukan, alhamdulillah, tidak ada lagi gangguan yang datang, hingga anak ketiganya itu lahir. Mbak Devi melahirkan dan dikaruniai seorang anak perempuan, dan sekarang usianya sudah 8 tahun. Oh iya, Mbak Devi punya tetangga di samping kanan rumahnya. Dan kebetulan, tetangganya itu adalah kakak sepupunya. Awalnya kakak sepupunya Mbak Devi ini tidak tahu kalau Mbak Devi ini diganggu oleh Mbak Kun. Sampai dia melihat di malam Jumat ketika Mbak Devi sedang berkeliling rumah dan menaburkan irisan bawang. Dan setelah itu, akhirnya Mbak Devi pun bercerita perihal gangguan yang ia alami. Dan kalian tahu ternyata apa? 3 hari setelah malam di mana Mbak Devi keliling rumah dan menaburi bawang putih, kakak sepupunya Mbak Devi ini mengaku diteror oleh si Mbak Kun. Jadi gantian. Dia selalu diganggu tiap malam dini hari. Jadi, dibilang itu, sepupunya Mbak Devi ini selalu mendengar suara kerasak-kerusuk, seperti sesuatu yang terbang, mengelilingi rumah, dan meninggalkan suara cekikikan. Tapi anehnya, selama sepupu Mbak Devi ini diteror, malah Mbak Devi gak dengar apa-apa. Akhirnya, setelah mendengar cerita dan pengakuan kakak sepupu Mbak Devi, dia pun bertanya sama omnya kembali. Dan omnya bilang, kenapa si Mbak Kun ini neror kakak sepupunya? Karena dia tahu, sebetulnya kakak sepupunya ini tahu keberadaan Mbak Devi. Tapi si Mbak Kun ini gak bisa ngedeteksi di mana Mbak Devi ini berada. Jadinya dia kayak nyari-nyari gitu dan terbang di atas atap rumah kakak sepupunya Mbak Devi.
Dan sepertinya si Bakun ini memang sudah kehilangan bau aroma Mbak Devi dan cabang bayinya. Karena Mbak Devi sudah mengelilingi rumah 7 kali dan menaburkan irisan bawang sembari berzikir. Dan setelah itu, Mbak Devi sudah gak diganggu oleh makhluk astral tersebut. Baik teman-teman, itulah cerita berdasarkan pengalaman Mbak Devi. Cukup membuat kalian merinding? Semoga teman-teman bisa terhibur dan juga bisa mengambil nilai positif dan hikmah dari kisah yang dialami oleh Mbak Devi ini. Dan semoga juga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Karena sesungguhnya segala perlindungan dan pertolongan semuanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian merinding untuk episode kali ini. Like dan share apabila teman-teman suka dengan ceritanya, dan dislike saja jika memang kalian tidak suka. Saran dan kritik saya buka seluas-luasnya demi perkembangan dan kemajuan channel ini. Apabila teman-teman mempunyai kisah horor atau misteri dan ingin berbagi dan diceritakan kembali, silakan teman-teman bisa menghubungi saya di Instagram atau email yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding.